Oke, saya sudah menyampaikan bahwa Pak Anwar kemarin diperiksa sebagai saksi. Ya, saya, Pak Abbas dan kawan-kawan tim mendampingi. Ada 53 pertanyaan. Ya, yang berhubungan dengan catatan antara Pak Anwar dengan Bu Lisna. Catatan antara Pak Anwar dengan Bu Teni. Dan itu dikonfirmasi kepada Pak Anwar. Dan jelasin semuanya. Yang menjadi pokok permasalahan, menurut ya pelapor bahwa ada tenggang waktu berapa hari ini itu termasuk penelantaran gitu. Tidak langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, kenapa tidak bawa? Dijawab juga bahwa obatnya masih ada. Dan itu posisinya Pak Anwar kan banyak di luar, dia bukan juga banyak di rumah, nanyain obatnya masih ada nggak? Ada kan gitu. Terus sakit apa katanya? Tanyain ke TNI itu. Ya diperkirakan sakit paru-paru kan seperti itu. Terus tanyain kenapa tidak dibawa cepat ke dokter? Karena keterangannya bahwa Pak Anwar dapat info obatnya masih ada, jadi tidak dibawa ke rumah sakit itu obatnya masih ada. Karena sebelumnya sudah berobat. Di situ fokus pertanyaan penyidik gitu. Jadi itu ada range waktu yang diduga Pak Anwar menelantarkan. Tapi analisa saya sebagai lawyer, sebagai PH, bahwa di sini Bu Teni itu secara hukum positif tidak memiliki legal standing untuk melaporkan Pak Anwar. Karena apa? Satu, harus bisa dibuktikan bahwa Bu Teni Pak Anwar itu nikah secara negara, cerai secara negara. Hari ini tidak ada bukti itu. Ya, beda dengan kasus meninggalnya Hijam. Siapapun boleh melaporkan karena ada terjadinya penganiayaan dan mengakibatkan meninggal, itu jelas beda, siapapun boleh. Jadi ini kasus ini akan panjang sekali kalau menurut saya. Ini kan akibat dari Bu Lisna mengadu ke sini, mengadu ke DPR, mengadu kemana-mana. Akhirnya ada dorongan-dorongan secara politis maupun secara lembaga. Dan akhirnya penyidik juga karena dasar dorongan itulah, maka terus memeriksa dan mencari. Gitu. Tapi yang namanya pidana harus ada motif, harus ada niat, tapi nggak mungkin. Ya, kata Pak Anwar itu kalau mau saya niat mau menelantarkan dari dulu aja, saya akan tolak istrinya, mantan istrinya katanya ya, dengan neneknya mengantarkan pada umur 7 tahun itu. Karena kan begitu dia diantarkan, anak itu dipesantrenkan, disekolahkan, dan dididik dan dibiayai. Tidak ada lah di situ ada penelantaran. Malah lihat di video-videonya Pak Anwar sangat dekat sekali, sangat bahagia sekali kalau dekat dengan anak. Siapa sih hari ini orang tua yang tidak sayang pada anaknya? Ya, kalau anaknya hasil biologinya, kita nggak mungkin kita berbuat ya tidak baik terhadap anak, pasti akan sayang terhadap anak. Begitu, Mbak. Oke, untuk Pak Anwar sendiri sekarang keadaannya gimana, Pak? Maksudnya ini kan kasus sudah lumayan lama ya, Pak, maksudnya menyita perhatian publik. Mungkin secara keadaan mental, kesehatan Pak Anwar sendiri seperti apa, Pak? Iya, balik kepada diri kita. Kalau diri kita punya anak, terus anaknya meninggal dalam keadaan begitu, bagaimana? Pasti akan sakit. Ya, apalagi sekarang dilaporin oleh
mantan istrinya, katanya memang tidak ada buku nikah, itu mantan istrinya. Itu kan saya tidak bisa membuktikan bahwa itu mantan dan pernah hubungan suami istri dan rumah tangga, karena memang harus dibuktikan oleh buku nikah itu. Jadi hari ini apakah hukum di kita boleh tidak kalau kasus pengaduan ini, penelantaran ini, seseorang ini tidak memiliki legal standing yang sesuai dengan aturan negara kita. Begitu, Mbak. Oke, berarti selanjutnya dari Bapak sama Pak Anwar apa yang mau dilakukan, Pak, langkah hukumnya, Pak? Ya, kita sudah tahu, sama-sama tahu ya, bahwa di RDP itu kita tidak boleh melaporkan. Ya, hasil RDP kan jelas, semua nonton, seluruh Indonesia nonton, bahkan dunia nonton juga, bahwa kalau Pak Anwar melaporkan balik tidak boleh terima di Polres Sukabumi. Kan negara kita negara hukum. Sebagai warga negara, kalau terjadi seseorang melaporkan dengan keterangan-keterangan yang tidak sesuai, keterangan-keterangan tidak sesuai dengan fakta dan sebagainya, berhak dong untuk melaporkan. Karena kan melaporkan itu tidak harus di Polres, bisa di Polda, bisa di Mabes. Jadi ya nanti kita pertimbangkan langkah-langkah itu, kita lihat aja nanti. Tapi hari ini ya kondisi Pak Anwar memang kurang sehat, kurang fit ya, karena anaknya meninggal ya, karena tekanan juga dari media sosial, juga banyak tekanan dari adanya laporan ini juga, tekanannya sangat tinggi. Begitu, Mbak. Oke. Lilis? Ya, Kak. Oke, ada lagi nggak? Jadi intinya saya tegaskan lagi bahwa Pak Anwar diperiksa sebagai saksi kemarin dengan 53 pertanyaan dan dijawab sesuai dengan fakta yang terjadi. Itu. Dan kami juga mengajukan beberapa saksi yang harus diperiksa, karena saksi itu yang tahu persis bagaimana perjalanan dari awal pernikahan sampai anaknya meninggal, itu tahu persis. Itu tidak diperiksa oleh polisi. Itu kami menambahkan itu saja. Ya. Oke, berarti saksinya sudah diperiksa ya, Pak? Sudah. Oke. Sudah. Apakah Ya, saksi ini nantinya akan memperingan atau mempersulit dari Bapak Anwar sendiri, Pak, Bang, atau bagaimana? kalau ke depannya nanti kita lihat apakah polisi berani nggak menetapkan Pak Anwar. Apa yang saya sebutkan tadi, Bu Teni ini secara hukum negara tidak memiliki legal standing melaporkan Pak Anwar itu, karena dia secara hukum negara tidak tercatat ya pernikahannya maupun perceraiannya. Itu menjadi dasar hukum yang kuat menurut analisa saya ya. Oh, baik, Pak. Siap, Pak. Jadi nanti teman-teman, rekan-rekan wartawan, saya ingin ini kasus yang menjadi kasus pertama ya, adanya pengaduan penelantaran ini, pelapornya tidak memiliki legal standing, karena negara kita memiliki aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh negara kita, dan itu harus diikuti. Baik,
Oke Pak, Cukup. mungkin langkah kedepannya untuk kasus ini sendiri itu seperti apa Pak? Langkah Ya, hukumnya. saya posisi di sini PH yang menjadi pertama ya, penasihat hukum yang sangat membela mantan, bukan mantan ya, saya membela Nijam yang meninggal akibat penganiayaan. Itu sudah terbukti dan kami akan kawal itu sampai putusan pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus yang kedua, kami juga selaku PH yang mengawal kasus penganiayaan 2024. Dan itu sudah jadi tersangka. Orangnya sama. Jadi satu orang menjadi dua kasus yang berbeda antara lokus dan tempus. Tempus delicti dan lokus delictinya beda. 2004 dan 2006. Yang ketiga, saya pribadi juga sebagai PH Pak Anwar yang dilaporkan oleh Ibu Lista. Dan itu kita akan fokus terhadap 3 laporan itu. Ya, baik sebagai pelapor maupun sebagai terlapor. Ya, harusnya cukup dengan satu kasus pelaporan aja dan itu dikembangkan. Ini kan tidak. Jadi banyak laporan-laporan ya, apalagi kalau nanti kita menginginkan untuk bikin laporan balik. Jadi banyak yang harus dilakukan ke depannya. Baik, masih ada pertanyaan lagi yang lain, teman-teman? Cukup, Pak. Cukup ya, jelas ya? Apa yang saya sampaikan? Karena kalau kita mendalami BAP ya, kita kuncinya itu aja, di mana penelantarannya itu menjadi objek fokus permasalahan yang kita harus jelaskan terhadap penyidik. Begitu, Mbak.